Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga selalu sehat, ceria, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan belajar tentang tanaman obat keluarga. Yuk kita simak videonya sama-sama. Tanaman obat keluarga atau biasa disingkat toga merupakan tanaman yang bisa dibudidayakan di pekarangan rumah dan mempunyai manfaat sebagai obat-obatan herbal tradisional. Penggunaan tanaman sebagai pengobatan herbal sudah dipraktekkan sejak zaman Mesir kuno sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Dari 30.000 jenis tanaman yang ada di Indonesia, 940 jenis diantaranya merupakan tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Hasil beberapa penelitian membuktikan bahwa obat atau ramuan tradisional yang diramu dari tanaman obat lebih mudah dicerna oleh tubuh dan tidak terlalu menyebabkan efek samping. Sudah banyak negara maju yang mulai memproduksi obat-obatan dari tanaman herbal. Berikut ini contoh tanaman obat keluarga yang biasa kita temukan di sekitar kita. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan. Diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu juga, banyak juga menggunakan jahe dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Daun sirih tergolong sebagai tanaman yang mengandung banyak air. Sekitar 85-90% daun sirih terdiri dari air. Karena itulah daun sirih juga rendah kalori dan rendah lemak. Per 100 gram daun sirih hanya mengandung 44 kalori dan 0,4-1% lemak. Daun sirih bermanfaat untuk menurunkan gula darah pada penderita diabetes, penakal kanker, mempercepat penyembuh luka bakar, membantu menurunkan depresi, menjaga kesehatan mulut dan gigi, menjaga saluran pencernaan, dan juga mengobati mimisan. Lidah buaya tidak hanya sebatas menjadi tanaman hias di rumah. Lidah buaya juga sering dimanfaatkan sebagai obat dari bahan alami ataupun untuk kesehatan. Khasiatnya banyak digunakan sebagai perawatan tubuh bagi manusia ataupun untuk menyembuhkan luka. Manfaat dari lidah buaya diantaranya adalah sebagai obat pencahar, merawat rambut dan kulit kepala, mencegah penyakit gigi, menyembuhkan luka bakar, antioksidan tinggi, obat diabetes, dan juga sebagai bahan hand sanitizer. Buah mengkudu dikenal sebagai buah yang pahit. Oleh karena itu, buah ini jarang disukai banyak orang. Namun, siapa sangka jika buah mengkudu memiliki manfaat kesehatan yang menakjubkan. Iya, meskipun rasanya kurang enak di lidah, buah ini dipercaya dapat meredakan berbagai macam keluhan dan penyakit. Buah mengkudu dapat mengobati sakit pilek, pusing, diabetes, darah tinggi, rematik, jantung, bahkan HIV dan kanker. Dalam buah mengkudu
terkandung nutrisi yang menyehatkan sehingga sangat baik untuk dijadikan obat. Daun kelor banyak ditemukan di halaman warga dan biasanya tumbuh liar. Secara ilmiah, daun kelor menyimpan banyak manfaat baik untuk kesehatan tubuh. Daun yang juga disebut moringa ini dipercaya dapat membantu menjaga kadar gula darah serta memiliki kandungan antioksidan tinggi. Selain itu, kandungan nutrisi daun kelor pun ternyata tak kalah baiknya memberikan nutrisi untuk tubuh. Salah satu manfaat dari daun kelor adalah kaya antioksidan, membantu menurunkan kadar gula darah, membantu peradangan, dan juga menurunkan kolesterol. Selain tanaman yang sudah disebutkan tadi, sebenarnya masih sangat banyak tanaman obat keluarga di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan. Kita juga bisa mulai menanam salah satunya di halaman kosong di rumah kita. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga kalian di rumah mulai tergerak untuk memanfaatkan lahan kosong di rumah untuk ditanami obat keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.